dimulai. Persiapan barisan masing-masing kompi. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh kompi yang paling kanan. Hormat, hormat, hormat. Laporan masing-masing kompi. Laporan saya adilan, masing-masing kompi kembali cepat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara hari tadi siap dimulai. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Langkah tegap maju. Jalan. Kalau tak untung itu jalannya.
penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih. Hormat. Benar. Dua kali belok kanan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Dua kali belok kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama memeningkan cipta dengan membaca suratul Fatihah untuk para pejuang kemerdekaan yang telah gugur mendahului kita, khususnya para kiai, para santri yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya. Al-Fatihah. Kepada
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh semua peserta upacara. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran. Nilai. Dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1945.
Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama serta merongrong Pancasila. Menyanyikan bersama-sama Mars Subhanul Waton. Allah
Bangkitlah, hai bangsaku, sabda hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah, hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancam, kami dasani bawah tubuhmu. Siapa datang mengancam, kami dasani bawah tubuhmu. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ganjil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, baik dari lembaga pendidikan maupun non-pendidikan, termasuk tadi ada Gerakan Pemuda Ansor, demikian juga santri-santriwan yang berbahagia yang kami banggakan. Pada kesempatan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya berupa kesehatan dan lain sebagainya, sehingga dengan kenikmatan itu di pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan upacara Hari Santri Nasional. Santriwan santriwati yang saya banggakan, mengapa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional? Ini singkatnya, secara singkatnya, insya Allah demikian. Jadi Indonesia itu setelah 2 bulan diproklamasikan, setelah 2 bulan diproklamirkan kemerdekaan oleh Presiden, belum Presiden ya, oleh Insinyur Soekarno, setelah 2 bulan, kemudian ada informasi bahwa penjajah Belanda yang diboncengi Inggris, sekutu, mau kembali menduduki Surabaya lagi. Di samping itu, Belanda juga memprovokasi kepada negara-negara dunia supaya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, karena Indonesia dianggap oleh Belanda dan sekutu sebagai negara boneka daripada Jepang. Lah, Jepang itu musuh daripada sekutu. Oleh karena itu, menghadapi situasi yang demikian itu, Insinyur Soekarno mengirimkan utusan untuk menghadap Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari untuk meminta solusinya. Dengan adanya utusan dari Insinyur Soekarno, di samping ada bocoran bahwa sekutu akan kembali
menguasai Indonesia, maka Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Ceritanya tanggal 21 Kiai NU se-Jawa Madura dikumpulkan di Surabaya. Sebagai pemimpin rapat adalah Ki Haji Wahab Hasbullah. Di dalam rapat disampaikan pesan dari Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad. Akhirnya tanggal 22 dikeluarkanlah dengan resmi resolusi jihad yang isinya antara lain bahwa warga Indonesia, santri-santriwan radius 94 km dari Surabaya hukumnya fardhu ain untuk perang mempertahankan melawan penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Kemudian lanjutnya seorang yang namanya Bung Tomo kalau nggak salah tanggal 24 beliau mendengar informasi, dapat bocoran bahwa sekutu akan mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober dengan membawa pasukan sebanyak 3.800 dilengkapi dengan perlengkapan senjata yang canggih. Nah, dengan adanya ini maka santriwan santriwati di Indonesia khususnya di Jawa Timur semangat untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terbakar semangatnya oleh resolusi jihad, akhirnya para santri-santriwan dari berbagai daerah radius 94 km dari Surabaya mengepung datang siap untuk tempur perang melawan sekutu. Sehingga dalam sejarah dikatakan selama 4 hari kalau nggak salah, tanggal 26, 27, 28, 29 terjadi perang di kota Surabaya. Dan tanggal 30 Oktobernya ada informasi bahwa Jenderal Malabi terbunuh. Dengan terbunuhnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, maka pihak penjajah dan sekutunya marah besar sehingga mengultimatum, ngancam bahwa harus menyerahkan siapa yang membunuh Malabi dan supaya menyerahkan senjata-senjata lain yang dipakai untuk perang. Untuk menjawab ancaman daripada sekutu itu, akhirnya tambah semangat area-area Surabaya sehingga terjadilah peristiwa 10 November. Nah, itu peristiwa 10 November. Sekutu mengancam juga nanti tanggal 10 November jam 10 pagi Surabaya akan dibombardir dan dalam jangka waktu 3 hari akan hancur. Ternyata tidak. Alhamdulillah ternyata tanggal 10 November tidak demikian, walaupun banyak korban. Sehingga pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional dan tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Karena pada tanggal itulah dikeluarkan resolusi jihad atas inisiatif Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kita tentunya bersyukur. Mengapa dulu tidak ada peringatan Hari Santri Nasional? Kok baru tanggal 22 peran Nahdlatul Ulama diakui oleh pemerintah sehingga dinyatakan 22 Oktober sebagai
hari nasional. Tentu ini adalah di antara inisiatif Presiden kita adalah Insinyur Jokowi. Anak-anak sekalian, selanjutnya masalah santri. Ya. Santri itu apa? Santri itu menurut pikiran saya yaitu anak-anak atau orang yang ketika masih kecilnya ya, pakai sarung, yang perempuan pakai jari dulu itu ya, jari. Kemudian dalam perkembangan sampai dewasa, dalam kehidupan kesehariannya tidak menunjukkan nilai-nilai ibadah. Nah, orang-orang yang demikian ini dijanjikan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari mahsyar akan mendapat perlindungan. Ingat, hari mahsyar adalah hari yang sangat susah. Panasnya luar biasa, sampai ada manusia yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan kepalanya di bawah, ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan di tengah lautan keringatnya karena sangat panasnya. Lah pada hari itu Allah menjamin santri-santri untuk mendapat perlindungan. Tapi santri yang tidak abal-abalan, santri yang benar-benar santri, yang kehidupan kesehariannya, aktivitas kesehariannya senantiasa tidak lepas daripada nilai-nilai ibadah. Apa ono dalile ono? Saya nggak hafal ini ya. Dalile bunyinya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada tujuh golongan manusia yang mendapat naungan, perlindungan, mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan, keselamatan dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan keselamatan kecuali perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadillah, pemudi yang tumbuh berkembang menjadi dewasa, dalam pertumbuhannya tidak lepas dari nilai-nilai ibadah. Kayak sampean kabeh kalau pagi buta sama pulang dari masjid mengikuti jamaah. Kemudian setelah pagi matahari sudah meninggi, kalian siap-siap untuk mencari ilmu. Sorenya, begitu pula sorenya apa? Anda membawa kitab untuk ngaji. Seperti di sini ada ngaji kitab di masjid setiap ba'da asar. Itu diantara indikator-indikator bagi seorang santri, dan insya Allah yang demikian ini mendapat janji Allah lewat dahulu Rasulullah, yaitu mendapat perlindungan dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang ketiga, 4, 5, 6 sudah saya bacakan karena sudah panas. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ada? Siap! Gerak! Lagu Santri Nasional.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Dengan segala puji bagi Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia ini sebagai bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, lindungilah hamba-hamba-Mu yang mukmin di bumi pertiwi ini dan umumnya di dunia dari azab-Mu, serta berilah anugerah kepada orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudari para siswa-siswi di lingkungan lembaga pendidikan Ihwal Islam, sehingga menjadi hamba-hamba-Mu yang solehin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara warisan ini telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan tempat. Dan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh komisi yang paling kanan. Komandan Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Komandan Upacara kembali ke tempat. Pasukan dibubarkan oleh masing-masing kompi.